Masya Allah nikmat. Kopi sudah diseruput, soal nikmat jangan disebut. Banyak keinginan yang ingin terwujud, tapi kita manusia enggan untuk bersujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini, dimanapun kalian semuanya berada, pada pagi hari ini kita akan gali yang namanya sujud. Kalau di dalam ilmu sujud ada yang namanya definisi sujud, ada pula yang namanya maknawiyah sujud. Oke, kita akan gali satu persatu. Definisi sujud di dalam sholat. Di dalam sholat definisi sujud yaitu adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menempelkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut kita di atas sajadah, di atas muka bumi ini dengan cara menghadap kiblat. Namun sejatinya sujud itu tidak hanya dilakukan pada ritualitas sholat saja, karena kenyataannya dalam praktik terlarangnya ada sebagian manusia yang ternyata sujud bukan untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sujud kepada manusia. Ada juga yang sujud kepada harta, ada yang sujud juga kepada jabatannya ataupun yang ia cintainya, yang orientasinya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan ada yang lebih-lebih, yaitu manusia sujud kepada iblis laknatullah. Nauzubillah summa nauzubillah. Bagaimana dengan kita hari ini? Ya, teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahulu ada makhluk Allah yang sangat taat, yaitu adalah namanya Azazil. Namun namanya itu berubah, seketika itu berubah menjadi iblis tatkala ia enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Dan padahal sebetulnya sujud yang seharusnya ia lakukan bukan sujud tentang ritualitasnya, tapi sujud tentang maknawiannya, untuk penghormatan. Namun tidak ia lakukan karena apa? Karena iblis merasa anna khairun min, aku lebih baik dari dia, aku lebih bisa dari dia. Dan memang ternyata iblis tahu tentang maknawiyah sujud. Maka teman-teman, kita akan gali yang namanya maknawiyah sujud. Apa sih sebenarnya maknawiyah sujud? Nah, maknawiyah sujud yaitu adalah ketundukan, kepatuhan, kerendahan hati, serta penghambaan kepada semua aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita pula? Dan kalau waktu itu iblis mau untuk sujud kepada Nabi Adam, maka dia pun posisinya berada di bawah kepemimpinan Nabi Adam. Dan itulah yang menjadi sebuah persoalan, yaitu adalah kepemimpinan atas nama Allah. Dan sampai saat ini pun masih banyak ya orang-orang yang memang enggan untuk mau dipimpin atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana agar keinginan kita bisa terwujud kalau kita tidak mau dipimpin atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan yang hari ini yang kita inginkan yaitu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, sejahtera, makmur, dan juga negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya menginginkan seperti itu, tapi bagaimana itu bisa terwujud tatkala kita enggan untuk bersujud secara maknawi? Maka mari teman-teman semuanya, supaya keinginan kita bisa terwujud baik secara personal ataupun bahkan secara bangsa dan juga negara, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka kembalilah kita untuk sujud secara maknawiyah. Itu saja, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.